Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas paper lagi gitu ya. Cuman ini bukan paper dari Meta, tapi adalah salah satu paper yang menarik gitu ya, dari Google DeepMind. Jadi papernya berjudul Relaxed Recursive Transformer Effective Parameter Sharing with Layer-Wise Aura. Jadi apa sih namanya, ini paper yang dari Oktober sebetulnya gitu ya, dari Oktober sebetulnya ini. Cuman baru saya baca dan wow, isinya menarik juga ya gitu ya, isinya menarik. Jadi apa itu Relaxed Recursive Transformer gitu ya. Pertama gitu ya, kita harus memahami dulu apa itu Recursive Transformer ya. Jadi Recursive Transformer itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi kita menggunakan layer transformer berulang-ulang gitu ya. Jadi dari layer 1, layer 2, layer sampai layer K itu berulang-ulang ya gitu ya. Kalau misalkan vanilla transformer kan itu dia cuma satu kali saja gitu ya, satu kali forward pass per prediction. Nah ini diulang gitu ya. Nah ini sebenarnya idenya tuh ini ya, idenya tuh saling ini ya, saling sharing dengan idenya apa sih namanya, Coconut yang kemarin, terus dengan ide proyek Creative AI yang bernama Internal Latent Loop gitu ya. Jadi sebenarnya konsep dari ide awalnya adalah gitu ya, kita tuh bisa menggunakan layer yang sama berulang-ulang untuk memperdalam inference gitu ya. Dan memang ini yang dilakukan gitu loh oleh Recursive Transformer. Jadi alih-alih kita membuat sebuah model yang besar, kita buat misalkan setengahnya, lalu kita ulang 2 kali gitu ya proses inference-nya secara rekursif. Di misalkan sudah 1 kali, itu outputnya dimasukin lagi ke yang input, terus 1 kali lagi, jadi 2 kali misalkan gitu ya, atau misalkan berkali-kali gitu ya. Nah ide utamanya ya memang seperti itu gitu. Jadi menggunakan layernya berulang-ulang seperti RNN lah, tapi ini versi transformernya gitu ya. Jadi ide ini tuh sudah dieksplor lah ya dari beberapa paper gitu ya, bahkan bukan cuma paper ini doang gitu ya, paper. Kalau misalkan teman-teman membaca gitu ya paper Zamba ya, Zamba Arxiv sobatnya, Zamba ya, Zamba itu juga menggunakan pendekatan seperti ini gitu ya. Jadi Zamba mana dapat, nah ini ya. Nah jadi gitu ya, Zamba itu mempunyai attention layer juga gitu ya, mempunyai transformer block juga gitu ya. Namun transformer block di Zamba itu digunakan berulang-ulang nya shared ya, shared. Jadi apa sih blok yang ini dan blok yang ini itu sama. Oke, jadi apa sih namanya ya, kurang lebih konsepnya adalah menggunakan parameter yang sama berulang-ulang gitu ya. Jadi konsep seperti ini itu ya bukan konsep yang baru, bukan konsep yang aneh, tapi justru ini adalah konsep yang sangat logis gitu ya, sangat logis. Jadi apa yang namanya, ini tuh apa yang namanya, sesuatu yang sudah dieksplor gitu ya di banyak riset gitu, di banyak proyek gitu ya. Jadi apa sih namanya ya namanya aja yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan Meta kemarin kan disebutnya Coconut ya, itu berfokus kepada menggunakan continuous token gitu ya sebagai pengganti discrete token ya, untuk memperbanyak inference cost. Nah kalau di sini gitu ya, fokusnya adalah menggunakan layer yang sama gitu ya untuk memperkecil ukuran model, namun dengan inference cost yang sama dalamnya gitu ya, sama ini ya, inference costnya tuh sama gitu ya dalamnya. Dalam tuh maksudnya seberapa dalam layernya, layer 1, layer 2, layer K gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu untuk penjelasan recursive transformer gitu ya, atau apapun lah ya, pokoknya yang menggunakan layer berulang-ulang ya. Nah terus riset yang dari Google ini dia mengeksplor lagi gitu ya varian dari recursive transformer, yaitu namanya Relaxed Recursive Transformer. Relaxed Recursive Transformer ini dia itu apa sih namanya,
ya varian dari recursive transformer. Variannya itu dia menggunakan LoRa gitu ya, LoRa module ya, by adding layer specific LoRa module. Jadi apa sih namanya, ini sebenarnya ya recursive transformer ditambahin LoRa. Jadi apa sih namanya, bisa apa ya namanya, ya ini kawin silang konsep lah sebenarnya sih, kawin silang konsep. Jadi dan ya hasilnya sih not bad juga sih ya, not bad. Jadi ini ada beberapa ya, ada beberapa metode yang ditampilkan untuk recursive transformer. Pertama ada stepwise gitu ya, jadi kita menggunakan apa sih namanya, layer-layer yang apa sih namanya, dia tuh step per step, satu terus di skip 2 nih, jadi ngambil yang 3, skip 4 dan 5, ngambil 6, jadi 1, 3, 6. Atau misalkan layernya di average gitu ya, 1 dengan 4 di average, 2 dengan 5 di average, 3 dengan 6 di average gitu ya. Atau mungkin mengambil yang layer-layer yang pertama saja, layer 1, 2 dan 3, 4, 5, 6 nya dihapus gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini relaxed recursive transformer tuh apa sih namanya, kalau menurut saya sih ini dia tuh kayak menggunakan metode average gitu ya, dan LoRa gitu ya, plus LoRa di sini. Dan hasilnya apa gitu ya, hasilnya ya disebutkan bahwa mana nih ya, hasilnya gitu ya, saya langsung ke conclusion ya. Ini udah referensi lagi. Buat ke atas lagi ya. Hasilnya gitu ya, recursive Gemma 1B gitu ya. We show that our recursive Gemma 1B, jadi Gemma yang ukuran 2 miliar parameter itu dipangkas ukurannya jadi 1 miliar parameter aja. Itu ini ya, apa sih namanya, outperform lah untuk vanilla model seperti Tiny Llama 1B dan Pythia 1B. Ini kayaknya sih ya memang mengambil model-model yang selevel saja gitu ya, karena ini juga Gemma yang versi pertama. Dan ya memang apa sih namanya, untuk model-model yang selevel ya Tiny Llama dan Pythia 1B gitu ya. Jadi dan ini ya, dan bisa merecovery gitu ya performance dari full size model ya, Gemma 2B. Jadi dengan ukuran yang sama gitu ya, dengan ukuran yang setengah kali gitu ya, itu bisa sama. Karena ini ya, karena menurut saya gitu ya, memperkecil gitu ya, memperkecil model yang sudah kecil itu lebih sulit daripada memperkecil model yang besar. Karena begini gitu ya, karena semakin kecil model gitu ya, ini kan model yang kecil gitu ya, Gemma 2B itu dia tuh semakin sensitif dengan perubahan yang ada di weights-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman melakukan fine tuning, bahkan gitu ya, fine tuning model-model yang kecil itu, sangat sensitif dengan kualitas data. Kalau misalkan data yang dipakai oleh teman-teman gitu ya saat fine tuning model-model yang kecil itu jelek, maka model-model yang kecil tersebut itu akan terkontaminasi gitu ya, dan performanya turun drastis gitu ya. Itu by experience gitu ya, saya melakukan fine tuning model yang kecil-kecil gitu ya. Semakin besar ukuran model, dia tuh semakin tahan dengan distilasi, dengan kuantisasi, dengan fine tuning gitu ya. Model-model yang besar itu lebih tahan, model-model yang kecil ini lebih sensitif ya. Dan Google berhasil gitu ya memperkecil ukuran model yang sudah kecil gitu ya dengan performa yang sama gitu. Ini menurut saya ya lebih sulit dibanding memperkecil model yang sudah besar, gitu ya, model yang besar. Dan dia gitu ya seperti itu untuk ininya gitu ya, penjelasannya.
Dan ya menurut saya ini sebenarnya sih apa ya namanya, riset-riset yang menarik gitu ya untuk terutama ini ya, terutama karena riset-riset seperti ini itu seperti membuktikan bahwa kita tuh bisa loh menggunakan ini ya, menggunakan layer yang sama berulang-ulang gitu ya untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi gitu ya. Itu sebenarnya sih apa sih namanya, salah satu konsep yang menurut saya ini gitu ya, bisa didapatkan gitu ya dari hasil-hasil penelitian seperti ini gitu ya. Jadi ya ini salah satu riset yang menurut saya menarik. Dan ya segitu saja gitu ya, karena ini memang risetnya saya juga nggak menemukan ada ini ya, ada GitHub repo-nya juga nggak menemukan gitu ya. Ya cuma papernya saja seperti ini gitu ya. Jadi yang bisa saya tampilin ya cuma ini doang. Ya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membaca detailnya papernya, saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.